Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, ketemu lagi dengan Bu Atikah di tantangan literasi numerasi bulan Maret. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang denah sekolah SDIT Bina Muda. SDIT Bina Muda terletak di Jalan Kapten Sangun nomor 33, Desa Tenjolaya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Oke, kalau gitu sekarang kita lihat apa aja sih ruangan-ruangan atau isi yang ada di dalam SDIT Bina Muda. Yuk ikuti saya. Oke, yang pertama ini adalah gerbang utama dari SDIT Bina Muda. Setelah gerbang utama, kita akan melihat di sebelah kiri dan kanan terdapat parkiran motor untuk guru-guru dan juga staf ataupun tamu SDIT Bina Muda. Setelah dari parkiran, kita akan melihat ada ruang tata usaha. Ruang tata usaha ini digunakan untuk kegiatan administrasi ataupun keuangan siswa maupun guru dan juga tamu dari SDIT Bina Muda. Sekarang kita masuk ke gerbang kedua dari SDIT Bina Muda. Adanya gerbang kedua ini untuk memudahkan guru dan juga orang tua sebagai batas penjemputan dan sebagai batas anak-anak agar tidak langsung keluar ke jalan raya. Oke, setelah gerbang kedua atau gerbang yang kecil ini, kita akan melihat di sebelah kiri ada ruang perpustakaan dan juga ruang kepala sekolah. Ruang kepala sekolah ini berada di dalam ruang perpustakaan. Di depan ruang perpustakaan, kita lihat dulu di sini ada kelas. Di sini kita bisa lihat ada kelas 4A Al-Biruni. Dan di depan kelas 4A Al-Biruni itu terdapat ruangan dapur, ruang makan guru, dan juga gudang untuk menyimpan barang-barang. Kita maju lagi. Setelah ruang kelas 4A Al-Biruni, terdapat ruang guru. Di sini adalah tempat berkumpulnya semua guru, melakukan rapat, beristirahat, dan lain sebagainya. Oke, bisa dilihat di depan ruang guru mengarah langsung ke lapangan. Lapangan ini tempat anak-anak melakukan kegiatan olahraga, upacara, dan lain sebagainya. Setelah lapangan, di sini kita bisa melihat ada tempat wudhu. Di sini disediakan juga tempat wudhu yang kerannya cukup banyak untuk wudhu anak-anak ketika sholat duha ataupun sholat zuhur berjamaah. Lanjut, di dekat tempat wudhu, kalau tadi kelas 4A Al-Biruni, di sini terdapat kelas 4B Al-Farabi. 4A Al-Farabi ini selain digunakan sebagai ruang kelas, juga digunakan sebagai ruang kegiatan ekstrakurikuler dari PMR. Oke, lanjut lagi. Setelah kelas 4B Al-Farabi, di sini ada kelas 3B Ibnu Khaldun yang juga digunakan sebagai tempat ekstrakurikuler Fun English untuk kelas 4, 5, dan 6. Di sini ada kelas 3A Ibnu Katsir. Di setiap kelas terdapat rak sepatu dan juga tempat sampah. Semua kelas disediakan rak sepatu dan juga tempat sampah. Oke, selanjutnya setelah kelas 3A Ibnu Katsir, di sampingnya terdapat kelas 1B Ibnu Batutah. Ini juga digunakan sebagai ruang ekstrakurikuler Dokcil kelas 1, 2, dan 3. Di sini ada ruang kelas 1A Ibnu Haitam. Digunakan juga sebagai ruang ekstrakurikuler PPU kelas 1, 2, 3. Di pojok dan ujung sini, kita masuk sedikit, terdapat dua ruangan. Yang pertama ada musola. Musola ini digunakan untuk tempat sholat guru ataupun tempat belajar BTQ anak-anak. Dan juga terdapat ruang lab komputer. Lab komputer ini selain digunakan untuk pembelajaran komputer, digunakan juga sebagai tempat ujian ataupun asesmen yang membutuhkan komputer. Gitu. Lanjut, di depan ruang 2 tadi, di sini ada ruang operator.
Ruang operator ini digunakan untuk menyimpan administrasi siswa dan juga guru, dan juga tempat operator sekolah bekerja. Lanjut, di sini juga terdapat 4 toilet di bawah. Ada 2 toilet siswa laki-laki, 1 toilet siswa perempuan, dan juga 1 toilet guru laki-laki. Kita lanjut ke gedung yang seberangnya. Kita bisa melihat yang pertama ada kelas 2A Al-Ghazali yang juga digunakan sebagai ruang ekstrakurikuler musik. Lanjut lagi. Di sini ada ruang kelas 2B Al-Farisi yang juga digunakan sebagai tempat ekstrakurikuler Fun English kelas 1, 2, 3. Kelas 5A Al-Khawarizmi yang juga digunakan sebagai tempat ekstrakurikuler tahfiz. Sama seperti yang sebelumnya, ruang kelas yang di gedung ini juga disediakan tempat sampah dan juga rak sepatu. Lalu selanjutnya di sebelah kelas 5A Al-Khawarizmi terdapat toilet perempuan. Di dalam toilet perempuan ini ada 3 ruangan lagi, yaitu 2 toilet siswa perempuan dan juga 1 toilet guru perempuan. Sebelum kita naik ke lantai 2, kita bisa lihat di sini ada mading SDIT Bina Muda, dan juga di sebelah sini ada gudang. Oke, kita lanjut ke lantai 2. Untuk tangga menuju lantai 2 ini bisa dilihat dengan bersama bahwa ada banyak rumus-rumus ataupun materi-materi tentang matematika. Lalu di tangga yang sebelah sini itu terdapat materi-materi IPAS. Kita sudah sampai di lantai 2. Setelah kita sampai di lantai 2, kita bisa melihat ada lagi poster tentang IPAS, IPAS, matematika, bahasa Arab, dan juga bahasa Inggris. Nah, di sebelah sana ada pintu akses menuju lantai 3 yang belum terbuka. Yang pertama, di sini ada toilet laki-laki. Untuk siswa laki-laki disertai juga dengan tempat berwudu siswa laki-laki. Selanjutnya, di sini ada kelas 5B Al-Batani yang juga digunakan sebagai ruang koki cilik kelas 4, 5, dan 6. Di sini ada kelas 6A Ibnu Sina yang juga digunakan sebagai ruangan menggambar kelas 4, 5, dan 6. Lalu kita sampai di ruangan terakhir, yaitu ruang 6B Ibnu Rushd. Kelas-kelas yang ada di sini itu diberi nama sesuai nama ilmuwan-ilmuwan Islam. Jadi semua nama kelas yang ada di sini itu berasal dari nama ilmuwan Islam seperti tadi Ibnu Rushd, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Ibnu Battutah, dan yang lain-lain. Oke, sekian tur sekolah hari ini. Sampai jumpa di video literasi numerasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.